Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah kiranya menyertai hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu jemaat yang terkasih di dalam Kristus Yesus, firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita pada ibadah pagi ini dikutip dari kitab 1 Tawarik pasal 22 ayat 14 sampai dengan ayat 19. Demikian firman Tuhan, sesungguhnya sekalipun dalam kesusahan aku telah menyediakan untuk rumah Tuhan itu 100.000 talenta emas dan 1.000.000 talenta perak dan sangat banyak tembaga dan besi, sehingga beratnya tidak tertimbang. Juga aku telah menyediakan kayu dan batu, tetapi baiklah engkau menambahnya lagi. Lagi pula, engkau mempunyai sangat banyak pekerja, yakni pemahat-pemahat batu, tukang-tukang batu, dan kayu, dan orang-orang yang ahli dalam segala macam pekerjaan, emas, perak, tembaga, dan besi, yang tidak terhitung banyaknya. Mulailah bekerja, Tuhan kiranya menyertai engkau. Dan Daud memberi perintah kepada segala pembesar Israel itu untuk memberi bantuan kepada Salomo anaknya, katanya, bukankah Tuhan Allahmu menyertai kamu dan telah mengaruniakan keamanan kepadamu ke segala penjuru? Sungguh, Ia telah menyerahkan penduduk negeri ini ke dalam tanganku, sehingga negeri ini takluk ke hadapan Tuhan dan kepada umatnya. Maka sekarang, arahkanlah hati dan jiwamu untuk mencari Tuhan Allahmu. Mulailah mendirikan tempat kudus Tuhan Allah, supaya tabut perjanjian Tuhan dan perkakas kudus Allah dapat dibawa masuk ke dalam rumah yang didirikan bagi nama Tuhan. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, bisakah dari sebuah keprihatinan yang sedang berlangsung dan berkecambuk di dalam diri kita masing-masing, kita melakukan sebuah tindakan kebaikan kepada orang lain? Bisakah Bapak Ibu saudara-saudara, ketika kita sepertinya kehilangan pengakuan, kehilangan wibawa, kehilangan harga diri, untuk tetap melakukan dukungan dalam hal mewujudkan kebaikan dan juga damai sejahtera? Bapak Ibu saudara-saudara, keterpanggilan setiap orang dalam hal mewujudkan komitmen seperti ini adalah sangat tergantung dengan spiritualitas yang dia miliki.
Apakah sebenarnya dosa yang paling besar yang dilakukan oleh Daud? Sebenarnya Daud adalah seorang pemimpin yang baik. Dia adalah seorang pemimpin yang sangat luar biasa untuk menindaklanjuti kepemimpinan dari Raja Saul. Dan Daud sangat terkenal dengan kelihayannya memimpin peperangan, memperluas wilayah kekuasaan dari umat Tuhan, yaitu adalah Israel. Tetapi dalam kemampuan Daud dalam hal menjalankan kepemimpinannya, dia memiliki sebuah kelemahan. Seperti yang kita ketahui Bapak Ibu Saudara-saudara, Uria ini adalah salah satu pemimpin perang dari 30 pemimpin perang yang terbaik yang dimiliki oleh Daud ketika itu. Dan Uria adalah salah satu pemimpin perang andalan daripada Daud yang begitu luar biasa hormat, mencintai, mengasihi pimpinannya sendiri, yaitu adalah apa? Daud. Tetapi ketika Daud mengingini istri daripada Uria, maka Daud kehilangan arah. Dan dia sengaja menempatkan Uria ketika pasukannya sedang melakukan peperangan dengan harapan Uria akan mati, dihantam oleh musuh, dan Daud akan mengambil istri Uria menjadi istrinya. Bapak Ibu Saudara-saudara, inilah yang menjadi alasan sehingga Allah tidak memperkenankan Daud untuk mendirikan bait suci yang ada di Sion atau di Yerusalem. Dalam nats khotbah kita pada pagi hari ini, Daud telah menerima pernyataan itu dari Allah. Sekalipun Bapak Ibu Saudara-saudara, dari segi iman, dari segi keterpanggilan, dari segi beban harapan yang begitu luar biasa dalam dirinya, dan itu adalah merupakan cita-cita yang sudah lama dia gumulkan, bahwa ketika tabut perjanjian ini, Bapak Ibu Saudara-saudara, apakah sebenarnya tabut perjanjian itu? Tabut perjanjian itu adalah sebuah peti berukuran khusus, dan itu adalah terbuat dari kayu akasia dan dilapisi oleh emas. Lalu dalam kotak ini diberi atau ditempatkan 2 batu lot yang berisi hukum Taurat, dan yang kedua, peti ini berisi bulir-bulir emas yang berisi manna, dan juga berisi tongkat Arun yang bertunas. Tabut perjanjian ini mereka buat ketika Allah telah memberikan hukum Taurat itu di Gunung Sinai. Lalu Daud
menguduskannya. Dan dia membawa tabut perjanjian ini ke kanan. Dan kemudian dia tempatkan itu di sebuah kemah di rumah dari Daud itu sendiri. Ketika dia telah mendirikan sebuah istana yang besar miliknya di Yerusalem. Bapak Ibu saudara-saudara, tabut perjanjian ini adalah merupakan lambang kehadiran Allah. Tabut perjanjian ini adalah merupakan bagaimana kedekatan Allah terhadap umat pilihannya. Dan Israel itu meyakini dengan sungguh ketika tabut perjanjian ini selalu bersama-sama dengan mereka, bahwa Allah itu senantiasa bersama-sama dengan mereka. Mungkin kita bertanya, Bapak Ibu saudara-saudara, tabut perjanjian itu di mana sekarang? Literatur yang saya baca, setelah nantinya Yerusalem dihancurkan dan umat pilihan Tuhan ini dibawa kemudian ditawan, mulai dari situ sampai sekarang tabut perjanjian itu kita tidak tahu di mana. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara, itulah yang menjadi kerinduan daripada Daud untuk mendirikan sebuah rumah ibadah yang cukup megah. Dengan harapan Bapak Ibu saudara-saudara bahwa tabut perjanjian itu akan dia tempatkan di sana. Coba kita perhatikan ayat 19. Maka sekarang arahkanlah hati dan jiwamu untuk mencari Tuhan Allahmu. Mulailah mendirikan tempat perjanjian Tuhan, dan perkakas kudus Allah dapat dibawa masuk ke dalam rumah yang didirikan bagi nama Tuhan. Itu adalah kerinduan yang sangat luar biasa, Bapak Ibu saudara-saudara. Tetapi apakah yang menjadi respon daripada Allah terhadap Raja Daud setelah melihat, menimbang, dan memutuskan? Mari kita lihat Bapak Ibu saudara-saudara ayat 8. Tetapi firman Tuhan datang kepadaku demikian, telah kau tumpahkan sangat banyak darah, dan telah kau lakukan peperangan yang besar. Engkau tidak akan mendirikan rumah bagi namaku, sebab sudah banyak darah kau tumpahkan ke tanah di hadapanku. Bapak Ibu saudara-saudara, bisakah kita bayangkan, andaikan kita pada saat ini menjadi pribadi yang identik dengan Daud, apa yang akan kita lakukan? Allah mengatakan kepada Daud, engkau tidak layak, engkau tidak patut. Tetapi aku akan memilih seseorang dari antaramu yang akan mendirikan tempat bagiku. Yaitu adalah siapa? Yaitu adalah anakmu sendiri, yang bernama siapa? Yang bernama Salomo. Demikian Bapak Ibu saudara-saudara, nats firman Tuhan yang menjadi khotbah bagi kita pada pagi hari ini diawali dengan perkataan ayat 14. Sesungguhnya sekalipun dalam kesusahan, aku telah menyediakan untuk rumah Tuhan itu 100.000 talenta, dan seterusnya. Apa yang harus kita garis bawahi di dalam kalimat tersebut? Sekalipun dalam kesusahan. Coba bayangkan Bapak Ibu saudara-saudara, pasti dalam kondisi ini Daud terganggu. Dari segi spiritualitas, dari segi mental, dari segi harga diri, dari segi posisi kedudukan dirinya sebagai raja. Dia benar-benar dihantam oleh pernyataan oleh Tuhan itu yang mengatakan, tidak bisa, karena kau gak layak. Tapi yang layak daripadamu aku akan pilih. Dan sejak awal saya sudah memilihnya, yaitu adalah siapa? Salomo.
Kita lihat ayat 16. Emas, perak, tembaga, dan besi yang tidak terhitung banyaknya. Lalu Daud mengatakan, mulailah bekerja. Tuhan kiranya menyertai engkau. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, siapakah kita semua pada hari ini yang hadir di sini? Dengan segala kelemahan dan ketidakmampuan kita untuk setia di hadapan Tuhan. Dan Tuhan kenal kita masing-masing dengan segala sesuatu yang terkecil, kesalahan yang ada pada diri kita masing-masing. Siapapun kita dengan posisi kita masing-masing, baik sebagai raja maupun sebagai hamba. Tetapi ketika kita sujud di hadapan Allah, dan Tuhan memberitahukan kesalahan yang kita lakukan dalam keberadaan kita, siapapun kita, dengan posisi dan kedudukan kita masing-masing. Lalu Tuhan mengatakan kepada dirimu, stop, kau tidak layak. Tapi dalam kondisi seperti itu, bisakah kita mengatakan kepada orang-orang yang Tuhan dahulukan untuk melakukan suatu kebaikan, dan kebaikan itu juga berhubungan dengan kita, dan kita mau mendukung itu? Seperti yang dikatakan oleh Daud dalam nats ini, mulailah bekerja. Tuhan kiranya menyertai engkau. Mungkin ada dari antara kita mengatakan kepada panitia ini, mana layak Inang itu menjadi ketua? Mana layak Inang itu menjadi sekretaris? Mana layak Inang itu menjadi bendahara? Kau layak rupanya. Karena yang tahu kita layak siapa? Yang tahu Daud layak atau tidak siapa? Tuhan. Kalau pendeta Silaban, Tuhan tahu tidak layak untuk melakukan sesuatu perubahan di Tanjung Sari ini, Tuhan tidak akan pakai. Memang dohot tamu inang, itulah hebatnya Tuhan kita itu. Jadi nggak dibuat-buat, nggak bisa dibuat-buat. Karena kartu kita semua Tuhan tahu, nggak ada yang bisa tersembunyi. Tapi yang menjadi persoalan Bapak Ibu saudara-saudara, ketika kita ada dalam keberadaan kita masing-masing, siapa kita yang sempurna? Nggak ada. Tetapi yang terpenting Bapak Ibu saudara-saudara, bagaimana kita mengenal diri kita di hadapan Tuhan. Dan perlu saudara ketahui, dari sekian raja yang melakukan tindakan kesalahan dalam sejarah perjalanan Israel, yang paling kagum kita dengan penyesalan dosa yang dilakukan oleh dirinya adalah siapa? Daud. Salomo juga mempunyai kesalahan, iya, beribu istrinya, tapi dia tidak melakukan puasa untuk menebus dosanya. Coba kita baca sejarah daripada Daud itu. Dia luar biasa melakukan tindakan puasa ketika dia menyadari kesalahannya, dan dia tahu Bapak Ibu saudara-saudara, memang atas kesalahan itu dia tidak layak. Apa yang tidak dimiliki oleh Daud? Kekuasaan iya, pengaruh iya, kekayaan iya, harta iya, jabatan iya, kedudukan iya. Sebenarnya Bapak Ibu saudara-saudara, tidak ada kendala bagi Raja Daud dengan sekejap waktu bisa mendirikan istana atau rumah ibadah untuk Tuhan di Yerusalem ketika itu. Tapi Tuhan tidak mau. Dengan kata lain Bapak Ibu saudara-saudara, Tuhan mau kita melakukan tindakan pencapaian. Tapi ingat, Tuhan lebih mementingkan apa? Kesetiaan. Tuhan mau kita melakukan prestasi dalam hidup kita. Tapi ingat, Tuhan lebih suka dengan apa? Integritas kita. Tuhan mau kita menjadi seorang pemimpin yang cerdas. Tapi ingat, Tuhan mau kita lebih memiliki iman yang hebat. Tuhan mau kita mendapat kemenangan dalam perjalanan perjuangan kehidupan kita. Tapi Tuhan lebih suka, lebih mau dengan loyalitas kita dan rasa takut kita terhadap diri ini.
Apa yang tidak dicapai oleh Daud? Semuanya ini dia capai. Pencapaian dia capai, prestasi dia capai, kecerdasan ada padanya, kemenangan ada padanya. Kita tadi sudah mengatakan, waktu kepemimpinan daripada Raja Daud inilah wilayah kekuasaan daripada Israel itu semakin meluas, bahkan 2 kali lipat dari wilayah sebelumnya. Tetapi ada suatu tindakan kekejaman yang dilakukan oleh siapa? Raja Daud tadi, Uria. Seorang serdadu terbaik dari 30 serdadu andalan daripada Daud itu. Dan dia adalah pribadi yang sangat hormat kepada siapa? Kepada Daud. Tetapi karena Daud mengingini istri daripada Uria, dia melakukan skenario supaya Uria dihantam oleh peluru dan berhasil mati. Dan kemudian dia menikah dengan istri daripada Uria. Dia menghasilkan anak dari situ. Anaknya mati. Dan bukan anak itu yang menjadi anak perjanjian untuk menyelesaikan bait suci di Yerusalem. Tetapi anak yang sebenarnya yang disetujui oleh Tuhan, yaitu adalah siapa? Salomo. Dan kemudian Salomo lah yang mengganti tahta kepemimpinan daripada Daud. Berikutnya, ada kesalahan Salomo? Ada. Dan ingat Bapak Ibu Saudara-saudara, waktu kepemimpinan Raja Salomo lah Israel itu terpecah dua. Dengan pertikaian 2 anak, Rehabeam dan Jerobeam. Bahaya. Jadi 2 anak nama Bepocah. Yerusalem, Israel itu. Jadi waktu kepemimpinan daripada Raja Salomo itu, dia memiliki 2 anak. Kedua anak ini tidak bisa satu ide. Pada waktu itulah Israel itu terpecah 2, sehingga ada waktu itu apa? Israel Utara, kemudian ada Israel Selatan. Bapak Ibu Saudara-saudara, mencari Tuhan itu sesuai dengan tema minggu kita pada hari ini, mengarahkan hati dan jiwa untuk mencari Tuhan. Bukan berarti kita tidak memiliki kesalahan. Mengarahkan hati itu dan mencari Tuhan bukan berarti kita baik-baik saja dulu. Tidak. Yang baik, yang tidak baik, mari kita kumpul bersama. Mari kita melakukan yang terbaik bagi Tuhan. Sebatas apa kebaikan kita, seburuk apa kelemahan kita. Yang menjadi persoalan Bapak Ibu Saudara-saudara, kita semua sama di hadapan Tuhan. Kalaupun kita telah membentuk kepanitiaan yang berhubungan dengan program kita tahun ini, baik panitia pengadaan lahan maupun panitia pesta Parkekeon Gotilon, kemudian tahun keluarga, kemungkinan kita harus berkata kepada diri kita, saya punya kelemahan Tuhan, dan kau tahu kelemahan yang aku miliki. Ketika Tuhan memilih mereka menjadi orang yang terdahulu dari diri saya tidak akan mundur, tapi saya akan berbesar hati sama seperti Daud yang tidak engkau perkenankan, sekalipun itu yang menjadi cita-cita yang sangat luar biasa, yang hebat dalam pergumulan hidup dan juga jabatan kerajaan yang dia genggam, yang dia emban sebagai pemimpin Israel. Tapi engkau mengatakan, no, tidak, bukan engkau, tapi ada orang yang saya pilih, yang pantas, yang patut, yang layak, yaitu adalah anakmu sendiri, yaitu adalah Salomo. Tapi Bapak Ibu Saudara-saudara, Daud mempersiapkan semua material yang perlu dengan bangunan ini. Mungkin kita kalau diidentikan dengan Salomo, sugari kita si Daud ngaci rohatta, ngamenegai kita. Basidak kaswaci rohatta menegai kita. Anggo sok ni teh banyak. Ikut saya mana, kan begitu masalahnya. Kita kan naingdol sumuruk kita utik. Siap dongatai. Bayangkan Bapak Ibu Saudara-saudara, Tuhan menyingkirkan ini raja, gak bisa. Tapi dia sangat hebat. Dia mengatakan, mulailah bekerja. Tuhan kiranya menyertai engkau.
Bapak Ibu saudara-saudara jemaat HKBP Tanjung Sari pada saat ini aka sudut no poso hamu akaina hamu kana dua-dua nami bodoh kita dung mulak siapa kacoroon hamu panitia nami mulailah bekerja. Yang kemudian Bapak Ibu saudara-saudara, untuk apa mereka ini bekerja? Kalian juga panitia harus sadar diri. Kalian diangkat gereja ini menjadi panitia dalam rangka apa? Ingat inang, kamu kainuk kunah wakolongi. Ingat ini sekali lagi. Kita diangkat kebetulan nats ini menjadi nats khotbah pada waktu launching tahun keluarga Gotilon dan pesta Parkeon ini. Kalian diangkat adalah dalam rangka memasukkan tabut perjanjian itu kemana? Ke dalam. Kita harus merinding mendengar itu. Jai molo diulahamu piamang dohot tamuinang mendukung akan adenggat tutoroon, bukan demi nama baik, bukan demi prestasi, tapi siapapun yang melakukan tindakan kebaikan untuk gereja ini, kita harus menyatakan tindakan itu ada dari diri saya terhadap gereja itu adalah dalam rangka memasukkan apa? Tabut perjanjian itu. Supaya tabut perjanjian itu ada di sini. Atau hal yang paling kecil Bapak Ibu saudara-saudara, ketika keluarga lepas keluarga dalam rangka tahun transformasi pembekalan iman HKBP tahun 2026 ini, semua keluarga lepas keluarga berperan aktif dalam mensukseskan kegiatan ini. Kita harus mengatakan semua itu adalah dalam rangka memasukkan tabut perjanjian itu kemana? Tujabutta galuh. Kita memasukkan tabut perjanjian itu kemana? Ke rumah kita masing-masing. Kita memasukkan tabut perjanjian itu di mana Bapak Ibu saudara-saudara? Di meja makan kita masing-masing. Inilah yang hilang sekarang. Kita tidak pernah lagi makan bersama di rumah. Karena tingkat mobilitas yang sangat hebat. Bapak berangkat jam 4 pagi, pulang jam 12. Tidak ada lagi waktu bertemu dengan keluarga. Tidak ada lagi kebaktian keluarga. Tidak ada lagi waktu saling tegur, saling evaluasi, saling menyapa satu dengan yang lain. Inilah yang dikatakan Bapak Ibu saudara-saudara, lunturnya, hilangnya mesbah-mesbah kecil di tengah-tengah keluarga pada saat ini. Bapak Ibu saudara-saudara, melalui panitia yang telah kita bentuk, bisakah kita diajak oleh mereka supaya mesbah-mesbah itu kita temukan kembali? Dan kalau kita mensukseskan kegiatan ini dari awal sampai dengan akhir, itu artinya Bapak Ibu saudara-saudara, kita sekarang ini sedang rame-rame membawa mesbah itu, membawa tabut perjanjian itu kembali kemana? Ke rumah kita masing-masing. Dan yang paling detail, membawa tabut perjanjian itu kemana? Ke hati kita masing-masing. Yang pertama tadi, membawa tabut perjanjian itu tujoroon. Membuat tabut perjanjian itu dia tu keluargata. Membuat tabut perjanjian itu dia tu rohata parbagasa. Dungina parpudia mang dohot taminang. Membawa tabut perjanjian itu kemana? Ke sahabatmu. Bisakah kita membawa tabut perjanjian itu sekarang kepada saudara kita yang lain yang berduka? Kalau kita pada hari ini melakukan tindakan bakti pasca diakoni, itu artinya kita sedang memberikan tabut perjanjian kepada siapa? Kepada saudara-saudara kita yang lain. Untuk itu Bapak Ibu saudara-saudara, marilah kita meniru sikap dan tindakan daripada siapa? Daud ini. Dia adalah pribadi yang sangat berbesar hati. Dia adalah pribadi yang sangat mengenal diri. Dia adalah pribadi yang sangat tunduk dan loyal kepada keputusan siapa? Kepada keputusan Tuhan. Dia adalah pribadi raja dan sekaligus imam yang mengetahui segala sesuatu yang bersifat kudus. Apabila itu hendak dibangun, maka yang akan melakukan tindakan bangunan untuk itu adalah harus orang-orang kudus. Siapapun yang bersembunyi di situ, Tuhan akan singkirkan. Kau tidak layak. Saya akan cari orang yang kudus, sebab tempatku adalah kudus. Sebab tempat mesbahku adalah kudus. Sebab tempat perjanjian, tabut perjanjianku adalah kudus. Tetapi yang paling menarik Bapak Ibu saudara-saudara, sekalipun sebenarnya Daud
memiliki kesalahan yang sangat besar. Tuhan tidak menolak apa? Dia tidak menolak bantuannya. Hei Daud, ini besimu ini enggak, ini hasil korupsi nih, sana. Ini tembaga ini enggak bagus. Bawa ini. Enggak seperti itu. Apa yang bisa saya petik dari pernyataan ini? Jadi ketika tadi saya mengatakan Bapak Ibu Saudara-saudara, mengapa tabut perjanjian itu enggak kelihatan sampai sekarang? Kalau saya berpikir, tabut perjanjian itu adalah digantikan oleh siapa? Yesus. Kemungkinan duk PH2 disulgoi patuduhonon di debatama nyomba tabut perjanjian muna nama gue. Tapi Allah menggantikan tabut perjanjian itu di dalam Yesus. Siapakah Yesus itu? Dalam diri Yesus itu ada Raja Daud. Dalam diri Yesus itu ada Salomo. Bisakah kita identikan kepada siapa kita Bapak Ibu Saudara-saudara? Mungkin pada saat ini engkau ada di posisi siapa? Ada di posisi Daud. Ingatlah, Tuhan tidak akan menolak sumbanganmu. Tuhan tidak akan menolak perananmu. Tuhan tidak tunggu engkau baik dulu supaya engkau bisa menghadap Tuhan. Dalam posisi kebejatan daripada siapa? Kebejatan daripada Daud. Dia merendahkan diri. Iya Tuhan, saya tidak akan bangun, tapi saya akan dukung anak saya untuk menyelesaikan bangunan itu. Tahu Bapak Ibu Saudara-saudara berapa tahun bangunan itu selesai? 7 tahun. Yang sebenarnya bisa itu diselesaikan dalam 7 bulan. Itu bangunan selesai 7 tahun. Tapi sangat luar biasa, Daud tetap memberikan dukungan. Bapak Ibu Saudara-saudara, siapa sekarang yang ada di posisi Daud? Mari jujur terhadap diri masing-masing. Siapa sekarang ada di posisi Salomo? Mari jujur di hadapan Tuhan. Tapi ingat, walaupun engkau di posisi Daud, kau begitu berharga di mata Tuhan. Berikan apa yang patut untuk Tuhan. Kau berharga di mata Tuhan, walaupun engkau pada saat ini berada di posisi siapa? Berada di posisi Salomo. Panitia berada di posisi mana? Panitia sekarang sedang mencari tabut perjanjian itu di suatu kemah yang disimpan oleh siapa? Yang disimpan oleh Daud. Ini adalah mitra-mitra daripada Daud. Kerinduan Daud sama seperti kerinduan mereka ini. Untuk menempatkan tabut perjanjian itu kemana? Ke depan. Kemana? Ke keluarga kita masing-masing. Kemana? Ke hati kita masing-masing. Kemana? Kepada saudara-saudara kita yang lain. Bapak Ibu Saudara-saudara, selamat membenahi diri. Dan mari kita jujur masing-masing. Siapa kita? Di hadapan Tuhan. Dan biarlah Tuhan kita pakai sesuai dengan kadar kita masing-masing. Tanpa pernah kita bisa membohongi Tuhan. Siapa kita yang sebenarnya di hadapan daripada dirinya. Amin. Kita berdoa. Ajarlah kami Tuhan untuk mengenal diri kami sebenarnya siapa kami di hadapan Tuhan. Dan kami tahu kelemahan dan ketidakmampuan kami untuk senantiasa setia di hadapan Engkau. Kami terkadang jatuh dan melakukan tindakan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tetapi kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Siapapun kami di dalam situasi dan kondisi kami masing-masing, baik ketika kami di pihak Daud, ketika kami di pihak Salomo, kami ada semua di dalam Kristus sebagai wujud daripada tabut perjanjian yang telah hilang dan sampai saat ini kami tidak tahu keberadaannya di mana. Tetapi oleh Kristus yang telah Engkau tempatkan di altar-Mu, di tengah-tengah keluarga kami masing-masing, di dalam hati kami, dan yang hendak kami hantarkan ke dalam hati dari saudara-saudara kami yang lain, Tuhan telah terima kami di dalam kebenaran yang Engkau lakukan dan di dalam ketidakbenaran oleh keberlangsungan hidup kami masing-masing. Tetapi baiklah kami senantiasa sujud di hadapan-Mu oleh kerendahan hati kami untuk
senantiasa terpanggil dan melakukan tindakan kebaikan demi pembangunan mezbah-Mu, demi pembangunan rumah ibadah yang Daud cita-citakan boleh berdiri megah dan selesai dengan baik. Kiranya panitia yang telah mengadakan launching pada hari ini, panitia Pesta Prakeheon, Pesta Gotilon, Pesta Tahun Transformasi Pembekalan Iman Keluarga, boleh Tuhan pakai di dalam kerendahan hati untuk membawa mezbah-Mu, tabut perjanjian-Mu, ke kemah suci, ke tempat peribadatan kami ini, ke rumah kami masing-masing, dan ke dalam hati kami masing-masing. Lihatlah kami Tuhan dengan segala keberadaan kami, dan pakailah kami sesuai dengan kadar kami masing-masing, kemana Tuhan tempatkan kami. Dan ajar kami Tuhan untuk senantiasa merendahkan diri dan senantiasa melakukan tindakan pertobatan, agar kami semakin layak Engkau pakai, Engkau pilih dan Engkau utus untuk melakukan tindakan perubahan. Dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.